billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinn yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Wa kadzalika ja'alna, dan demikianlah kata Allah, kami jadikan, kami ciptakan, likulli nabiyyin, untuk setiap para nabi dan para rasul, aduwan, ada musuh-musuhnya. Ada orang yang jahatnya luar biasa, ada orang yang bencinya tak terkira kepada para nabi dan para rasul. Siapa dianya yang kemudian menjadi musuh para nabi, yang bencinya tak terkira luar biasa kepada para rasul? Syayatinal insi wal jinni, yaitu setan-setan dari kalangan manusia dan dari kalangan para jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lainnya, sebagian mereka mengajak kepada sebagian yang lainnya, menipu kepada yang sebagian yang lainnya, perkataan-perkataan yang indah yang itu merupakan tipuan belaka. Walau syaa rabbuka, kalaulah Rabbmu berkehendak, ma fa'aluhu, taklah mereka melakukan semua itu. Fadharhum, oleh karenanya biarkanlah mereka, wa ma yaftarun, bersama kebohongan yang mereka ada-adakan. Dan bagi setiap para nabi dan para rasul kami jadikan, kami ciptakan musuh-musuh yang jahatnya luar biasa. Musuh-musuh para nabi dan para rasul itu terdiri dari setannya manusia dan juga setan dari kalangan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah merupakan tipuan belaka. Kalaulah Rabb berkehendak, mereka pasti takkan melakukan semua itu. Oleh karenanya biarkanlah mereka bersama kedustaan yang mereka adakan. Ayah bunda yang dirahmati Allah, kalau boleh dari ayat ini kita angkat tema kita pagi ini, yaitu setiap pejuang kebenaran pasti akan dinistakan oleh pejuang kebatilan. Apa temanya ya bunda? Setiap pejuang kebenaran pasti akan dinistakan, ditentang oleh pejuang kebatilan. Ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari ayat yang kita baca tadi, ayah bunda yang dirahmati Allah. Yang pertama, ayat menyebut setan. Di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 112 itu dijelaskan, setan ternyata tak hanya dari kalangan jin, tapi setan juga bisa dari kalangan manusia. Poin kedua yang bisa kita ambil ayah bunda yang dirahmati Allah, sudah menjadi sunnatullah, setiap para nabi itu pasti ada musuhnya, pasti ada yang takkan suka kepada mereka. Dan kemudian poin ketiga ayah bunda yang dirahmati Allah, pertentangan antara kebenaran dan kebatilan selamanya takkan pernah berhenti sampai datangnya hari kiamat nanti. 3 poin besar yang bisa kita ambil dari ayat ini ayah bunda. Yang pertama tadi apa? Setan tak hanya dari kalangan jin saja, tapi setan juga dari kalangan manusia. Jelas redaksinya mengatakan syayatinal insi wal jinni, ada setan dari kalangan manusia, juga ada setan dari kalangan jin. Senada dengan firman Allah yang terdapat dalam surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas
malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas. Ujungnya minal jinnati wan nas. Bunda yang dirahmati Allah, setan itu apa artinya setan? Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir ayah bunda, maka yang pertama dijelaskan di situ kan pembahasan tentang surat Al-Fatihah. Sebelum kita masuk kepada pembahasan surat Al-Fatihah, Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir menjelaskan setan terlebih dahulu. Karena sebelum membaca Al-Quran kita disuruh untuk membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitan dalam bahasa Arab akar katanya dari syatona. Syaitan sama dengan kita mukmin. Mukmin itu akar katanya amana. Muslim. Mesti apa namanya, Pak? Masjid muslimin. Masjid muslimin itu akar katanya dari salima, yuslimu. Kemudian menjadi muslimuna, muslimina, musliman, musliman, muslimin atau muslimun, tergantung dengan apa huruf yang sebelum kata-kata itu. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah, syaitan diambil dari kata-kata syatona. Apa arti syatona itu? Ba'uda am khalafa. Ba'uda artinya jauh menjauhkan, khalafa artinya sesat menyesatkan, salah menyalahi. Maka sesuai dengan namanya, perbuatannya juga demikian. Membuat kita jauh dari kebenaran, membuat kita menentang kebaikan. Oleh karenanya ayah bunda, Allah menyuruh kita untuk banyak-banyak berlindung kepadanya dari syaitan, sehingga kita sering membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa makna a'udzu billahi minasyaitonir rajim? Kalau artinya secara umum kan kita lihat, aku berlindung kepada Allah dari bisikan syaitan yang terkutuk. Tapi di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan maknanya ayah bunda, aku berlindung kepada Allah dari keburukan setan yang akan mendatangkan kemudaratan dalam urusan duniaku, dalam urusan dan juga dalam urusan agamaku. Kemudian aku berlindung kepada Allah agar setan tidak menjadikan aku sebagai hamba yang akan menentang apa yang diperintahkan, kemudian mengerjakan apa yang dilarangkan. Makna a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari keburukan setan yang akan mendatangkan kemudaratan dalam urusan duniaku juga dalam urusan agamaku, yang akan membuat aku menentang apa yang diperintahkan kemudian mengerjakan apa yang dilarangkan. Ayah bunda, bisakah setan mendatangkan keburukan, kemudaratan dalam urusan beragama kita, dalam urusan dunia kita? Bisa. Mana contohnya ayah bunda? Dalam urusan beragama, bab salat contohnya. Dalam bab salat kita akan diganggu oleh setan. Idza nudiya bil adzan, redaksinya idza nudiya bil adzan adbar syaitan, itu teksnya Ustaz ya. Idza nudiya bil adzan adbar syaitan walahu durat. Apabila azan sudah dikumandangkan, maka setan akan lari tunggang langgang, mohon maaf sampai terpacak-pacak kentutnya. Itu redaksi arti dari hadis itu. Idza nudiya bil adzan, apabila azan sudah dikumandangkan, ada baros setan, setan akan lari tunggang langgang, walahu durat, mohon maaf sampai terpacak-pacak kentutnya. Artinya apa? Saking takutnya setan dengan suara azan. Makanya ayah bunda yang dirahmati Allah, kalau ada yang tak suka dengan suara azan, berarti dia, tak saya yang sebut, bapak ibu yang sebut. Kan ada orang yang tak suka dengan suara azan.
Kalau bisa suara azan itu hanya dalam masjid saja. Jangan sampai keluar. Azan itu artinya apa? Suara yang keras yang mengajak orang untuk sholat. Itu artinya azan. Panggilan artinya. Yang namanya panggil tentu yang namanya panggilan pasti dengan suara yang tinggi. Kalau dia dipanggil dengan suara yang tak tinggi, tak terdengar sama orang. Bunda yang dirahmati Allah. Makanya ya bunda, saya pertama kali datang ke Mesir itu saya kaget. Di Indonesia saya bayangkan azan orang Mesir itu bagus-bagus. Bagus-bagus. Bayangan saya, Allah, dengan irama-irama yang luar biasa seperti yang kita dengar kebanyakan di Indonesia. Tapi saya sampai di Mesir, ayah bunda yang dirahmati Allah, seminggu pertama itu orang kalau sudah azan saya tertawa-tertawa mendengarnya. Kenapa? Tak terbiasa kita mendengarkan azan orang Mesir. Azan orang Mesir, ayah bunda, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau kita kan pakai irama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan irama-irama yang ada. Maksudnya apa ya bunda? Memang begitu kerasnya orangnya azan, kemudian iramanya sedikit saja. Jadi sekali lagi ya bunda, kalau ada yang tak suka dengan kerasnya suara azan, berarti dia setan. Bisa setan dari kalangan manusia, juga setan dari kalangan jin. Diotak-atik tentang volume suara azan. Makanya ya bunda yang dirahmati Allah, banyak orang yang kadang-kadang takut dia tinggal dekat masjid. Banyak yang komplain. Kalau bisa cari tempat tinggal kalau bisa hendaknya dekat dengan masjid. Supaya apa? Salat kita terjaga. Maka Nabi katakan, apabila azan sudah dikumandangkan, maka setan akan lari tunggang langgang. Kalau nanti azan sudah selesai, kemudian orang nanti akan iqamah, setelah azan selesai dia balik lagi. Kita contohnya sholat sunnah, dia datang tuh. Ketika iqamah dia lari lagi. Ketika iqamah sudah selesai dia datang lagi. Di sini diganggunya kita, Pak. Diganggu kita oleh setan di sini. Makanya Nabi katakan, setan apa yang dilakukannya? Uzkur kadza, dibisik-bisikannya. Ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Sehingga karena gangguan setan dalam urusan beragama, ayah bunda, sering kita tidak khusyuk dalam sholat. Ketidakkhusyuan itu kadang-kadang sering datangnya kalau kita sudah sholat sendiri. Ini pengalaman pribadi saya sebenarnya ya bunda. Saya kalau sudah sholat sendiri godaan itu berat. Tapi kalau sudah berjamaah insya Allah godaan itu sedikit. Makanya wajar ketika Nabi katakan tangan Allah bersama dengan orang-orang yang berjamaah. Artinya apa? Allah suka dengan orang yang berjamaah. Kemudian setan benci dengan orang yang berjamaah. Kemudian innamadzziba sayaqulul ghanamal qasiyah. Sesungguhnya serigala hanya akan memangsa seekor domba yang terpisah dari kelompoknya. Kita kalau sudah tak berjamaah ayah bunda, kita lemah, kita goyah, kita mudah untuk tidak khusyuk. Pengalaman ayah bunda yang dirahmati Allah, kadang-kadang kalau kita sholat sendiri-sendiri itu, sholat zuhur contohnya, sering kita lupa ini rakaat ketiga kah atau rakaat keempat kah. Tadi rasa-rasanya saya ada tahiyat ndak rakaat kedua. Diganggunya kita oleh setan. Maka kadang-kadang ya bunda, yang tak penting pun kita akan ingat di waktu salat. Kalaulah yang penting saja ingat, apalagi yang tak penting sama sekali. Perkara-perkara penting, contohnya hari ini contohnya tiba-tiba ada yang nyerempet kita di jalan. Kita nanti ingat tuh. Hari ini contohnya ada orang yang semestinya bayar hutang kepada kita, tapi kemudian dia tak bayar hutangnya. Maka kemudian kita akan ingat tuh, coba dulu aku tak hutangkan sama dia. Pasti aku takkan begini. Bla bla bla. Diingat-ingatkan oleh setan. Bahkan kadang-kadang kunci yang hilang pun jumpanya ingatnya di mana? Di waktu salat. Inilah perbuatan setan yang mendatangkan kemudaratan dalam urusan beragama kita.
Yang lebih luar biasanya lagi ayah bunda, dirusaknya niat kita yang ikhlas oleh syaitan. Sehingga apa? Kadang-kadang kita dalam beramal timbul ria, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dimuliakan oleh orang lain karena amalan kita. Padahal tadi sebelum beribadah niat kita sudah benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Dalam urusan dunia contohnya, setan akan ganggu kita, setan akan ganggu kita. Mana contohnya bunda yang dirahmati Allah? Setan akan membuat kita untuk melakukan apa yang dilarangkan, kemudian mengerjakan apa yang dilarangkan, kemudian meninggalkan apa yang diperintahkan. Contohnya bunda, dibisik-bisikkan kita. Sebagai pedagang kita contohnya, sebagai pekerja kantoran kita contohnya, apapun lah profesi kita sering mendapatkan gangguan. Kita sebagai pedagang, setan bisikkan kita agar menjadi orang-orang yang suka menipu. Makanya Allah benci kepada penipu, dijelaskan dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah bagi para pelaku curang, giliran mereka nak membeli, mereka minta dilebihkan. Giliran mereka menjual, maka kemudian mereka mengurang-urangkan. Contohnya bunda yang dirahmati, giliran membeli, ibu beli cabai di pasar, minta tambahlah sedikit pak, tambahlah sedikit pak, tambahlah sedikit kak, tambahlah sedikit bu. Akhirnya cabai yang semestinya cuma 1 kilo, ujung-ujungnya berapa? Bisa 1 kilo 1 on, 1 kilo setengah on, dan lain sebagainya, ditambah. Paling gampang aja, beli buah di pinggir jalan, mampir kita sejenak, nampak orang jual duku, nampak orang yang jual mangga, jual salak contohnya. Mampir kita, berhenti sini, pak beli salak duku agak sekilo pak. Ya bu, ya diambil. Ngetesnya bagaimana ya muda? Ngetesnya gini, orang ngetes itu cuma 1, paling banyak 3. Ini bukan sekali aja, tapi bisa sampai 3 kali. Ini bukan ngetes namanya, ini membunuh pedagang. Kalau dia membeli, mereka minta dilebihkan. Tapi kalau giliran menjual, yukhsirun, dikurangi takaran dan timbangan. Makanya kalau saya sering mengalami ayah bunda beli gas yang 5 kg itu. Gas yang 5 kilo kadang-kadang sering tak sampai ke ujung ampernya yang berwarna biru itu. Kadang-kadang kurang 1, kadang-kadang kurang 2, kadang-kadang cuma setengah saja. Jangan tersinggung pula nanti ibu-ibu yang jualan gas ini kebetulan saja. Yukhsirun. Giliran semestinya dia ada di kantor, tapi kemudian dia keluyuran. Kemana? Ke mall lah, ke pasar lah. Ini kan perbuatan curang, dibisik-bisikkan oleh syaitan. Yuhi ba'duhum ila ba'din, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lainnya. Makanya ya bunda yang dirahmati Allah, sering-seringlah kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangankan kita, Nabi saja. Kan ini hampir masuk kita ke poin yang kedua. Kita lihat ayah bunda, bagaimana Nabi Adam, apa yang ditimpa dirasakan oleh Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam sampai terusir dari surga? Karena siapa ayah bunda? Karena syaitan, karena tipu daya syaitan. Ayah bunda yang dirahmati Allah, syaitan ini jahatnya luar biasa. Tapi sekalipun syaitan jahat, masih ada sisi-sisi positif yang masih bisa kita ambil dari syaitan. Apa sisi positif yang bisa kita ambil, kita teladani dari syaitan ayah bunda? Yaitu betapa setan itu adalah makhluk pekerja keras. Apa fakta setan itu makhluk pekerja keras? Dia berdoa dan bersumpah, dijelaskan di dalam Al-Quran. Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Ya Allah, karena engkau sudah mengusir aku dari surga ya Allah, maka akan aku sesatkan hambamu dari jalanmu yang lurus ya Allah. Bagaimana cara kau setan? Ya Allah, akan aku datangi mereka dari depan.
Kalau kau tak bisa dari depan macam mana? Wa min khalfihim, dari belakangnya ya Allah. Kalau kau tak bisa dari belakang, dari mana? Wa an aimanihim, sebelah kanannya ya Allah. Kalau kau tak mampu dari sebelah kanan macam mana? Wa an syama'ilihim, dari sebelah kiri mereka ya Allah. Artinya ayah bunda, sekalipun di sini disebutkan 4 arah saja, maka menurut ulama tafsir, dari berbagai arah dan dengan berbagai macam cara, syaitan akan membuat kita jauh dari nilai-nilai kebenaran. Dirusaknya kita dalam urusan beragama, dirusaknya kita dalam urusan dunia, ditipunya Nabi Adam. Sehingga akibatnya apa? Lupa Nabi Adam mana yang pantang, mana yang larangan. Padahal sudah Allah jelaskan. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin. Adam, Hawa, tinggallah kalian berdua dalam surga nia, kata Allah. Buatlah apa yang nak kalian buat, makanlah apa yang nak kalian makan. Tapi ingat satu Adam Hawa ya, apa dianya ya Allah? Wala taqraba hadhihi syajarah, ini pohon tak boleh dekat, kata Allah. Kenapa tak boleh ya Allah? Kalau kalian berdua dekat-dekat, fatakuna minaz zalimin, nanti kalian akan menderita, kalian akan teraniaya. Karena godaan yang luar biasa ya bunda, Nabi Adam tak hanya mendekat, tapi Nabi Adam sampai pada titik memakan apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Akibatnya apa? Terusir dari surga. Sekali lagi ayah bunda, banyak-banyaklah kita berlindung kepada Allah dari syaitan. Bundanya Maryam pun dulu minta perlindungan kepada Allah agar Maryam dijauhkan dari syaitan. Rabbi inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah untuk anakku ini ya Allah yang akan lahir kelak ya Allah, agar jangan sampai diganggu, disesatkan oleh syaitan. Selesai poin ke-1. Apa itu syaitan dan apa pekerjaan syaitan? Poin yang kedua ayah bunda yang dirahmati Allah, likulli nabiyyin adu. Sudah menjadi sunnatullah bagi setiap para nabi dan para rasul ada musuhnya. Ada orang yang jahatnya, bencinya kepada nabi dan para rasul luar biasa sekali. Makanya Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir menjelaskan ayah bunda, ayat surat Al-An'am ayat 112 tadi memberikan motivasi kepada Nabi Muhammad SAW untuk tidak larut dalam kesedihan yang panjang atas segala keburukan-keburukan yang menimpa dirinya. Yang mana keburukan itu tak hanya datang dari umatnya, tapi juga datang dari penguasa-penguasa yang zalim yang ada di masanya. Sekali lagi ayah bunda, surat Al-An'am ayat 112 tadi memberikan motivasi kepada Nabi Muhammad untuk tidak larut dalam kesedihan yang panjang atas segala keburukan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana keburukan itu datang dari umatnya yang pendosa dan terkhususnya penguasa-penguasa yang zalim yang ada di masanya. Senada dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 184. Fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablik. Jika hari ini engkau didustakan wahai Muhammad, ketahuilah rasul-rasul sebelummu juga pernah didustai. Ayah bunda, kalau hari ini kita diuji oleh Allah, orang-orang sebelum kita juga diuji. Kalau hari ini kita menderita, orang-orang sebelum kita lebih menderita lagi. Ketahuilah ayah bunda, seberat apapun ujian yang menimpa kita hari ini, takkan mampu mengalahkan beratnya ujian, kesulitan, keburukan yang menimpa para nabi dan para rasul juga para sahabatnya. Anak muda hari ini kadang-kadang hanya diputuskan, kemudian seakan-akan tak ada lagi harapan untuk hidup. Masya Allah, kemana lagi akan kutumpuh jalan ini?
Oh, galau dia di Facebook. Baru diputuskan. Kira-kira baru pacaran aja kayak gitu. Apalagi nanti kalau sudah menikah ditolak. Macam mana agaknya stresnya itu. Bunda yang dirahmati Allah. Maka lagi-lagi Al-Quran menjelaskan ini motivasi. Kalau hari ini kita sedang istiqomah memperjuangkan kebenaran, ketahuilah setiap kebenaran yang kita perjuangkan pasti akan ada yang menentangnya. Adik-adik ustaz nih hari ini istiqomah bercadar, mengajak orang bercadar, kemudian diejek, tak mau aku bercadar nanti aku dikatakan ninja Hattori, kata dia. Tak mau aku bercadar nanti aku dikatakan ISIS, katanya. Tak mau aku bercadar nanti aku dikatakan aliran sesat. Pasti akan banyak cacian, pasti akan banyak makian. Allah sok taat, Allah sok alim, Allah sok soleh. Tak perlu kita berkecil hati. Apa sebab orang-orang sebelum kita juga disakiti. Muhammad, fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablik. Kalau engkau hari ini didustakan Muhammad, rasul-rasul sebelummu juga pernah didustakan. Kalau hari ini engkau dicaci, engkau dimaki, engkau dihina, rasul-rasul sebelummu juga dicaci, dimaki dan dihina. Kalau hari ini engkau diusir, bahkan hendak dibunuh sekalipun wahai Muhammad, rasul-rasul sebelummu juga pernah diusir dan hendak dibunuh. Engkau hari ini didustakan, rasul-rasul sebelummu pernah didustakan juga. Bunda yang dirahmati Allah, pernah Rasulullah didustakan? Bukan pernah lagi, tapi sering. Contoh satu saja Bunda, peristiwa Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang kami berkahi negeri-negeri yang ada di sekelilingnya. Malamnya Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Bunda saya takkan ceritakan begitu secara detail peristiwa Isra dan Mi'raj. Paginya Nabi Muhammad duduk di depan Ka'bah merenung apa yang ia alami tadi malam. Lewat Abu Jahal. Mat, ngapo kau tuh? Panjang betul menung kau, kata Abu Jahal. Sejak bila puluh Abu Jahal pandai bahasa Melayu, Ustaz. Bunda yang dirahmati Allah. Agaknya kalau bahasa kitanya. Apa pasal Muhammad? Kata Abu Jahal. Maka Nabi Muhammad dengan polosnya mengatakan, paman, kata dia. Abu Jahal itu pamannya Nabi Muhammad SAW, paman. Dengan polosnya Nabi Muhammad katakan, tadi malam paman, aku diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian aku mengimami para nabi, lalu aku sholat, lalu naik sampai ke langit ketujuh. Aku berjumpa dengan Nabi Adam sampai aku berjumpa dengan banyak para nabi. Aku diperintahkan sholat, dijelaskan secara detail oleh Nabi Muhammad SAW. Betul Muhammad? Betul. Bunda yang dirahmati. Betul Muhammad, kata Abu Jahal. Betul paman. Muhammad, kalaulah kami ke Palestina itu dengan kendaraan-kendaraan terhebat kami, kalaulah ketika itu ada jet, maka Abu Jahal katakan jet. Kalaulah Abu Jahal dia punya Ferrari, Abu Jahal katakan Ferrari. Kalau dia punya Mercy, dia katakan Mercy. Kalau dia punya mobil carry, dikatakannya mobil carry. Kami Muhammad dengan kendaraan-kendaraan terhebat kami, terbaik yang kami miliki, itu ke Palestina itu 40 hari 40 malam. Sekarang kau cerita hari ini cuma satu malam. Tak ada tuh Muhammad satu malam itu, perjalanan satu malam. Yang ada cuma cinta satu malam. Katanya cinta satu malam, oh indahnya cinta satu malam buatku melayang. Ini kan nyanyi-nyanyi yang tak baik. Kan ustaz yang mencontohnya, kan hanya sekedar menggambarkan saja. Bunda, tak ada bohong kau tuh Muhammad. Benar paman, kata Nabi Muhammad SAW. Maka kita lihat sejenak Bunda, begitu tidak mudahnya hidup di zaman Nabi. Bayangkan Bunda yang dirahmati Allah, kalaulah kita hidup di masa itu Bunda, kita tengok Nabi Muhammad, kita tengok Abu Jahal yang mengatakan, Muhammad dengan kendaraan terhebat kami 40 hari 40 malam, sekarang kau katakan cuman satu hari. Kira-kira agaknya Bunda, jujur kita nih, kita akan ikut Nabi Muhammad atau Abu Jahal? Ikut Nabi Muhammad atau Abu Jahal?
Berat jadi para sahabat. Makanya banyak orang kadang-kadang mengeluh kepada Allah, ya Allah, kenapa kau tak takdirkan aku hidup di zaman Nabi Muhammad? Beruntunglah kita, Allah takdirkan kita hidup hari ini. Apa sebab ayah bunda yang dirahmati Allah? Barangkali di saat itu, kalaulah memang Allah ciptakan kita hadir di saat itu, barangkali kita akan ikut kepada rombongannya Abu Jahal, Abu Lahab. Kita akan ikut pada barisan yang menentang Nabi Muhammad SAW. Apa sebab Nabi Muhammad itu melakukan yang tak masuk akal? Tapi bagi Allah tak ada yang mustahil. Allah apabila berkehendak cukup mengatakan kun fayakun. Singkatnya kemudian Abu Jahal katakan dalam hatinya, ayah bunda yang dirahmati Allah, ini kesempatan emas untuk menghabisi Muhammad. Ini kesempatan emas menghabisi Muhammad. Apa sebab? Dia sudah buat cerita yang tak masuk akal. Habis nih agama Muhammad hari ini. Lalu apa kata Abu Jahal? Muhammad, mau tak kau? Aku kumpulkan orang sebanyak-banyaknya, kemudian kau cerita sama mereka apa yang kau alami tadi malam. Mau tak kau? Kata Abu Jahal. Mau, betul lah paman. Apa sebab Nabi Muhammad setiap ada perintah maka mesti ia sampaikan. Ada satu sifatnya yang disebut dengan tabligh. Mesti disampaikan. Ayah bunda yang dirahmati Allah, kalaulah niatnya Abu Jahal ketika itu baik, Masya Allah, betapa besarnya pahala Abu Jahal. Tapi niatnya apa ayah bunda? Niatnya cuma satu saja, ingin mempermalukan Nabi Muhammad. Nanti kalau Muhammad cerita, ayo kita teriak sama-sama, bohong, 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 kadzab. Kalaulah niatnya baik, pahalanya begitu besar. Apa sebab? Beliau yang diantara orang yang menyebabkan tersiarnya peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi sayang, 1000 kali sayang, niatnya jahat. Maka berkumpul orang yang banyak. Kemudian Muhammad, ceritalah kau, kata Abu Jahal. Berceritalah Nabi Muhammad. Maka di saat itu ayah bunda yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat yang sudah beriman pun banyak yang kemudian goyah imannya. Karena apa? Karena ulahnya setan dari kalangan manusia yang bernama Abu Jahal tadi. Tapi kemudian Nabi Muhammad tak habis akal. Wahyu tetap datang, dibimbing Nabi Muhammad SAW. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kalau kalian tak percaya, aku akan berikan bukti, kata Nabi Muhammad. Apa buktinya? Di antaranya ditunjukkan oleh Nabi Muhammad. Aku ketika pulang di tengah jalan, aku tengok onta kafilah dagang kita yang pulang dari Syam, ada yang hilang, warnanya putih. Kalau kalian tak percaya, tanyalah besok ketika mereka sudah sampai di Mekah. Maka 3 hari ketika kafilah dagang sudah sampai, orang pun ketika sudah mendengarkan cerita Nabi Muhammad, orang menunggu-nunggu kafilah dagang yang pulang. Maka ketika kafilah dagang pulang ditanya, betul tak kemarin onta kalian hilang? Ya. Warnanya apa? Putih tak? Iya. Terus bagaimana cara kalian bisa mendapatkannya, menemukannya? Nabi Muhammad ketika itu berteriak-teriak, ayah bunda, pergilah ke sana, pergilah ke lembah itu. Apa sebab onta kalian ada di situ? Kami mendapatkan onta kami, apa sebab? Karena kami mendengarkan ada suara yang membimbing kami untuk pergi ke sana, pergi kemari. Pergilah kami ke sana. Makanya kemudian kami dapati onta kami. Dah jelas satu. Berarti benar. Kemudian lagi, apa kata Nabi Muhammad SAW? Ditentang lagi Nabi Muhammad. Apa kata orang Quraisy? Kalau kau kan belum pernah lagi Muhammad pergi ke sana nih. Tapi tadi malam kau cerita sudah pernah. Kalau memang kau sudah memang pernah pergi ke, setidaknya pergi ke Baitul Maqdis, pergi ke Palestina, Masjid Al-Aqsa, ceritakan kepada kami bagaimana bentuk Masjid Al-Aqsa, bagaimana bentuk gerbangnya kota Palestina. Diceritakan pula oleh Nabi Muhammad. Ditanya kepada kafilah dagang yang balik, betul tak seperti itu bentuknya? Betul. Maka sahabat yang tadi bimbang akan keimanannya kemudian masih kembali kokoh keimanannya, ayah bunda yang dirahmati Allah. Nabi pernah didustakan? Pernah. Ini contoh pendustaan terhadap Nabi Muhammad SAW, sekalipun fakta nyata sudah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Kalau engkau disakiti Muhammad, Rasul-Rasul sebelummu juga pernah disakiti. Mana contohnya penderitaan yang dialami oleh Nabi Muhammad? Diboikot selama 2 tahun. Pergi ke Taif karena lama di Mekah dakwah tak diterima. Harapan ketika pergi ke Taif banyak orang yang mau masuk ke dalam agama Islam.
Tapi ayah bunda yang dirahmati Allah, kenyataan jauh dari apa yang diharapkan. Sampainya Nabi Muhammad di kota Taif dengan harapan disambut, dipeluk, kemudian mereka sambut dengan begitu hangatnya, dijamu dengan begitu mulianya. Tapi yang didapati Nabi Muhammad SAW, mulai dari yang kecil sampai yang tua, menyambut Nabi Muhammad SAW dengan air ludahnya, menyambut Nabi Muhammad SAW dengan lemparan batu, sehingga di dalam kitab sirah kita baca Nabi Muhammad tunggang langgang meninggalkan tanah Taif, kemudian jasadnya bermandikan dengan darah. Sempat Nabi Muhammad bersembunyi di bawah sebatang pohon dekat sebuah bukit, kemudian tak tega malaikat melihat Nabi Muhammad yang begitu terzolimi. Lalu apa kata malaikat? Yadaka ilas sama, Muhammad, tadahkan tanganmu ke langit, minta kepada Allah agar aku diberi izin, aku benturkan bukit-bukit ini, kemudian aku hempaskan kepada rakyat Taif yang zalim ini. Disakiti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diusir, Nabi Muhammad dibunuh, pernah. Itulah sebabnya kenapa Nabi Muhammad berhijrah. Apa sebab? Sepakat tokoh-tokoh Quraisy ingin menghabisi nyawanya Nabi Muhammad SAW. Kalau engkau hari ini dicaci, dihina, dimaki, hendak dibunuh sekalipun, Rasul-Rasul sebelummu juga pernah dicaci, dimaki, diusir, bahkan dibunuh. Nabi Nuh dihina, Nabi Nuh didustakan. Datang perintah dari Allah, wasna'il fulka bi'ayunina. Nuh buat kapal, perintahnya berat. Saking beratnya itu perintah, maka didustakan oleh umatnya. Termasuk siapa ya bunda? Istrinya. Termasuk anak bujangnya yang bernama Kan'an. Dibuli habis-habisan. Nuh sudah gila, Nuh sudah tak waras lagi. Apa sebab? Buat kapal di tengah gurun padang, di tengah gurun padang pasir. Pernah dulu saya ceritakan ayah bunda yang dirahmati Allah. Nabi-nabi sebelumnya pernah dibunuh, pernah diusir. Siapa lagi contohnya? Nabi Musa alaihissalam hendak dibunuh, padahal sudah jelas fakta kerasulan ditunjukkan oleh Nabi Musa. Setiap para nabi diberikan mukjizat yang sesuai, yang dapat melemahkan apa kekuatan yang paling hebat di masa itu. Di masa Nabi Musa, kekuatan yang hebat di masa itu diantaranya kekuatan sihir. Makanya Nabi Musa diberikan kekuatan berupa mukjizat yang tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Singkatnya ya bunda, Fir'aun ingin mengalahkan Nabi Musa, maka kemudian ia kumpulkan tukang-tukang sihirnya. Kemudian juga Nabi Musa ingin membuktikan Musa ini tukang sihir atau benar-benar seorang nabi. Maka ketika para tukang sihir sudah berkumpul, Nabi Musa sudah datang, alquh, lemparkanlah tongkat kalian terlebih dahulu. Maka orang-orang sihir-sihirnya Fir'aun dilemparkan tongkatnya. Kemudian tongkatnya berubah menjadi ular. Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya berubah menjadi ular yang besar, kemudian menelan ular-ular yang berasal dari sihirnya Fir'aun. Maka tukang sihir yang paham ini sihir atau tidak, banyak yang bertobat di saat itu. Karena banyaknya tukang sihir yang taubat di saat itu, maka Fir'aun marahnya luar biasa. Ketika sihir-sihir Fir'aun beriman kepada Nabi Musa, amantu bi Rabbi Musa, kami beriman, aku beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Fir'aun marah, amantum bihi qabla an adzana lakum, kalian beriman kepada Tuhannya Musa padahal aku tak izinkan. Kalau kalian masih tetap lakukan itu, kalian beriman kepada Tuhannya Musa, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin, akan aku potong tangan dan kaki kalian secara bersilangan. Tangan kanan dipotong, kaki kiri dipotong, atau tangan kiri dipotong, kaki kanannya dipotong. Dihinakan. Makanya ya bunda yang dirahmati Allah, ada yang kemudian bertobat yang dahulunya jahat, tapi kemudian mendapatkan hukuman yang berat dari Fir'aun. Terakhir ayah bunda yang dirahmati Allah, kalaulah para nabi disakiti, para rasul dimusuhi, wajar kalau hari ini banyak yang memusuhi para ulama. Apa sebab? Yang diperjuangkan oleh para ulama sama halnya dengan apa yang diperjuangkan oleh para nabi dan para rasul. Al ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Sekali lagi ayah bunda, kenapa hari ini kok ada yang benci kepada ulama? Kenapa hari ini kok ada yang tidak suka kepada ulama?
Kenapa kadang-kadang ada yang bahkan sampai pada titik melenyapkan nyawanya seorang ulama? Apa sebab ini sudah menjadi sunnatullah. Kalaulah Nabi dan para Rasul saja disakiti, dihina, dicaci, bahkan hendak dibunuh sekalipun, maka wajar kalau seorang ulama juga ada yang ingin menyakitinya, juga ingin membunuhnya, juga ingin melenyapkan nyawanya. Makanya 3 persekongkolan yang tak bisa dielakkan ayah bunda menentang risalah ilahiyah. Mana dianya? 1, pejabatnya, 2, ada konglomeratnya, kemudian ada ilmuwan pengkhianatnya. Ini 3 persekongkolan yang akan menentang kebenaran. Pejabatnya siapa? Dulu ada Fir'aun tuh pejabat. Konglomeratnya siapa? Ada Qarun. Kemudian ilmuwan pengkhianatnya siapa? Ada Haman. Di zaman Nabi Muhammad SAW di antara penguasanya siapa? Itulah si Abu Jahal. Abu Jahal itu kan dahulunya dijuluki dengan Abul Hakam, hakim dia itu, penguasa. Konglomeratnya siapa? Ada Abu Lahab, sehingga dia abadikan di dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab. Ma aghna anhu maluhu, taklah bermanfaat kepada Abu Lahab maluhu, hartanya, wa ma kasab, dan segala apa yang diusahakannya. Ini ayat mengindikasikan begitu Abu Lahab banyak harta, konglomerat dia. Dan kemudian luar biasanya juga ayah bunda, wamra'atuhu hammalatal hatab, juga disebutkan ada seorang wanita di sana yang kemudian dia itu adalah istrinya Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil. Ternyata mohon maaf ayah bunda, perempuan juga kadang-kadang ada kekuatan dan kesempatan untuk menghabisi perjuangan para nabi dan para Rasul. Maka wajar kalau hari ini juga ada perempuan yang menentang, yang memburuk-burukkan perjuangan para ulama.